tim investigation ya, ini menemukan sebuah akun admin namanya nih The New Bikin Gregetan. Jadi sekarang ini entah kenapa nih kok dari The New Bikin Gregetan bikin kita jadi bikin penasaran. Sebetulnya gitu ya? ada apa nih dengan akun yang bernama The New Bikin Gregetan. Jadi ternyata awalnya akun ini investigasi tentang bisnis Pablo Putra Benua itu loh, suami sih, artis Ray Utami yang berkenal lewat Tinder. Ngantuk dia. Dan menikah dalam waktu 7 hari berkenalan loh, Teni. Itu hebat sih. Iya. Saat ini bisnis Pablo udah dalam proses laporan. Dan katanya akun The New Bikin Gregetan ini sekarang sedang membantu masyarakat yang tertipu dalam bisnis misalnya MLM. Jadi berawal dari sini ya. Coba kita tanya langsung saja sama Mbak siapa? Rie. Mbak Rie. Coba kita sapa di Happy Morning. Halo, morning. Hai, Mbak Rie. Mbak tampaknya ini kayak jarak jauh. Mbak lagi ada di mana posisinya kalau boleh tahu? Saya di Denmark. Oh my god. Ini sebelah mana Kebayoran, Bu? Ya Allah, bukan. Nah, Mbak di Denmark masih ada nama Indy Barens. Oh iya, Mbak di Denmark masih ada nama Indy Barens. Masih dikenal nggak, Mbak? Oh, dikenal dong sama saya. Kalau Indra Bekti, Mbak. Saya juga sempat lihat kan kemarin sempat liburan sama anak-anak kan. Oke. Baik. Nah, Mbak, ini benar yang punya akunnya The New Bikin Gregetan nih. Benar-benar. Betul ya. Akun itu jadi dibuatnya akun dengan nama The New Bikin Gregetan itu sebetulnya apa sih awalnya, Mbak? Awalnya itu karena si Pablo Putra Benua itu kan keluar dengan nikah settingan 7 hari gitu ya. Iya. Nikah settingan ya. Dari situ kita ngelihat kok sepertinya anak ini ada something gitu, something wrong gitu kan. Seperti yang udah lah gitu kan, ada settingan segala macem gitu kan, di blow up cerita nikah settingannya. Setelah itu keluar berita tentang usaha dan segala macem, jam 4 miliar gitu kan. Iya, baru kenal 3 hari. Ada istri-istrinya, mantan istrinya itu yang komentar, sering komentar gitu kan. Gak ada saya kan ya, Bu? Udah saya iseng coba hubungi mantan istrinya. Ternyata cerita di balik semua itu mengejutkan banget gitu, karena istrinya yang kedua itu baru habis lahiran sebulan gitu, ditinggalin, disuruh balik ke Thailand dengan alasan dia itu mau nyusul balik ke sana, terus anaknya itu di hold gitu ya di Indonesia, jadi dibohongin gitu. Ternyata setelah istri Thailandnya itu di Thailand, kembali ke Thailand, kembali ke Thailand, dia itu nikah sama Ray Utami. Gitu. Oh gitu. Tapi gini, yang aku mau tanya, kenapa Mbak Ray begitu concern sama ini gitu? Maksudnya emang apa ada korelasinya? Begitu pedulinya gitu pedulinya. dengan emang pernah pedulinya karena gini ya, karena kasihan banget ya sama perempuan iya. PHP-in gitu ya. Oke. Kirain itu punya kenangan juga sama Pablo gitu. Bukan. Bukan, karena pertamanya gini, karena emang saya dulu itu waktu kecil gitu kan, emang broken home kid gitu ya. Jadi ngelihat kasus ini tuh jadinya gimana ya? Jadi terpanggil saya, begitu. Gitu kan. Saya pengen bagaimana sih caranya biar orang ini gitu peduli sama istri-istrinya. Nah, gitu kan? Tapi, bagus banget sih. Jadi intinya Mbak Ri ini membuat akun ini sebetulnya ingin membantu masyarakat supaya mereka tidak tertipu oleh rayuan-rayuan MLM yang sebetulnya belum tentu akurat dan betul gitu ya, Mbak ya. Nah terus ini dari sana itu saya tahu kalau nama dia itu bukan Pablo Putra Benua. Nama asli dari namanya adalah aslinya itu Frederick Angga Sastra. Jadi saya Frederick lihat usaha dia. Dari saya lihat usaha dia itu ternyata loh, kok dibangunnya dengan nama Pablo Putra Benua. Ini nggak benar gitu kan. Jadi saya coba untuk kontak OJK waktu itu, email OJK. Semua saya kumpulkan gitu, bukti-bukti apapun yang saya dapat di Google gitu saya kirimkan ke OJK. Terus OJK menyatakan kalau usaha dia itu tidak legal gitu kan. Nah dari situ saya terbukti. Oke. Jadi kepedulian Mbak Ri, jadi pada dasarnya kepedulian dari Mbak Ri ini adalah karena supaya semua perempuan bisa lebih aware lagi ya, apalagi terhadap tawaran-tawaran seperti ini ya, karena Mbak melihat bahwa
kalau banyak perempuan yang tertipu tanda kutip terus akhirnya harus terlantar hidupnya jadi kurang begitu menyenangkan ya. Satu itu untuk mungkin untuk si Pablonya ya, tapi ternyata untuk masyarakat ternyata bantuin juga untuk gak cuma hanya untuk Pablo tapi masalah-masalah MLM yang bermasalah itu Mbak juga ikutan bantuin juga ya. Oke. Jadi Mbak sebetulnya akun Mbak ini berdiri sendiri atas dorongan dari Mbak pribadi atau ada komunitas sendiri atau gimana? Itu atas dorongan pribadi aja. Dorongan pribadi ya. Gini banget, karena kesel banget ya. Pertama-pertama itu bikin akun ini kan ada dari member-member IBIS itu yang menyatakan ke saya, Mbak saya ini kena tipu, bagaimana cara saya untuk jadi kita itu bukannya support mereka itu secara gimana ya, finansial aja. Kalau jadi kita itu juga membantu mereka siapa aja yang harus dihubungin begitu. Ada bayaran nggak Mbak? Ada bayaran gitu untuk Mbak sendiri gitu? Ada bayaran untuk mungkin berhasil nih menyelesaikan masalah terus how much should we pay gitu misalnya untuk jasa ini gitu? Ada jasanya tuh di surga Bekti. Iya luar biasa. Jadi Mbak membantu masyarakat yang tertipu oleh pihak manapun juga, terutama untuk jasa-jasa member atau MLM dan segala macam. Nah jadi lengkapnya Mbak bisa kasih tahu Instagramnya Mbak Ri apa Mbak untuk mereka-mereka yang ingin melaporkan masalah penipuan dalam kasus MLM? The New Bikin Gregetan. The New Bikin Gregetan. Disitulah bisa menghubungi Mbak Rie untuk mungkin Anda yang merasa tertipu gitu, apalagi khusus juga tentang Pablo juga, atau MLM yang lain gitu. Baiklah. Ya. Pokoknya tipuan arisan online. Arisan itu dia. Apalagi Mbak? PHP-in. PHP-in. Kalau untuk gitu. Kalau untuk bisa. Kalau untuk PHP yang dijanji mau dinikahin nggak jadi gimana Mbak? Oh enggak, itu beda lagi ya. Oke lah. Makasih banyak ya Mbak Ria. Happy morning with Indie Band.